Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan seputar permasalahan fikih nikah dari kitab Manhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan Kitabut Talaq. Kitab talak, permasalahan tentang perceraian. Kata Syekh rahimahullah, Kitabut Talaq, kitab tentang pembahasan seputar talak atau perceraian. Talak secara bahasa artinya adalah at-takhliyah, mengosongkan atau melepaskan. Dan di dalam syariat, talak itu dalam fikih nikah, fikih munakahat adalah hallu qaidin nikahi kullihi au ba'dih. Hallu qaidin nikahi kullihi au ba'dih. Jadi melepaskan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian. Secara keseluruhan maksudnya sudah sampai pada talak 3. Maka terlepas ikatan pernikahan itu secara keseluruhan. Atau sebagian ketika mentalak 1 atau 2. Maka itu terlepas ikatan pernikahan sebagiannya. Nah, ini adalah definisi talak secara bahasa dan juga secara syariat. Sehingga apa yang akan kita pelajari ini adalah lebih kepada pengenalan saja, ya, mengenalkan seputar talak, bukan untuk dipraktekkan tentunya, karena talak ini berkaitan dengan perceraian, ya, artinya melepaskan ikatan pernikahan yang hukumnya bisa bermacam-macam, terkadang makruh, terkadang haram, terkadang juga memiliki hukum-hukum yang lain. Kata beliau, wal aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Dalil permasalahan talak ini di dalam Al-Qur'an adalah surat At-Talaq. Ya, suratnya dinamakan surat talak. Ayat yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan wanita, menceraikan istri. Di sini perhatikan, khitabnya itu kepada nabi, yang diajak bicara itu nabi, ya ayyuhan nabi. Karena memang Nabi SAW ini pernah menceraikan beberapa istri-istrinya. Ya. Lalu Allah mengatakan idza talaqtumun nisa, apabila kalian maksudnya adalah ini berubah khitabnya kepada Nabi dan kepada umatnya. Ya, kepada Nabi dan kepada umatnya. Idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikanlah mereka pada waktunya. Ya, pada waktunya. Artinya ketika suami ingin menceraikan istrinya, itu memiliki waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kapan waktunya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, maka dosa suaminya. Nah, inilah yang disebut dengan tolak sunni. Tolak secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama tolak sunni. Yang kedua adalah tolak bid'i. Ya, yang pertama tolak sunni adalah talak yang sesuai waktu yang disyariatkan. Ya, sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Kapan menceraikan istri? Pada waktu yang disyariatkan, di masa suci belum disetubuhi. Ya, ketika istri pada masa suci, artinya tidak haid,
dan di masa suci tersebut belum disetubuhi. Fi tuhrin lam yujami'ha fih. Ya. Jadi ini waktu yang disyariatkan, yang tepat, li'iddatihin, ya, sesuai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu pada masa suci belum disetubuhi, atau yang kedua fil hamal, ketika istrinya sedang hamil. Ini secara syariat saja ya. Artinya mungkin kalau kita pakai perasaan, gimana istrinya sedang hamil kok diceraikan? Ya. Mungkin ada satu atau dua hal yang menjadi, beberapa hal yang menjadikan suaminya harus menceraikan istrinya pada dalam keadaan istrinya sedang hamil. Maka boleh, karena hamil itu kan suci terus, tidak kunjung haid, dan tentunya biasanya sudah disetubuhi. Ya. Kalau menunggu sampai lahiran kelamaan. Ya. Maka ini adalah dua waktu yang diperbolehkan pada waktunya, yaitu menceraikan istri. Yang kedua adalah tolak bid'i. Nah, tolak bid'i ini tolak bid'ah, yaitu tolak yang tidak sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Disebut dengan bid'ah. Bid'ah di sini bukan artinya sesuatu yang baru, namun sesuatu yang menyelisih syariat. Karena terkadang sesuatu yang menyelisih syariat itu disebut bid'ah juga. Ya, secara umum seperti itu. Kapan, apa itu tolak bid'i? Nah, ini yang akan beliau sebutkan. Wa talaquhunna li'iddatihinna fassarahu haditsu bin Umar. Talak sesuai dengan waktunya itu ditafsirkan oleh hadis Ibnu Umar. Haitsu talaqa zaujatahu wa hiya haid. Yaitu ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya, menalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Sedang haid. Ya, ini talak bid'i. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Umar bertanya, bapaknya ya, Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Yaitu anaknya menceraikan istrinya ketika sedang haid. Faqala murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tathur thumma tahid thumma tathur. Maka Nabi SAW mengatakan, perintahkan anakmu itu, Ibnu Umar, untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian biarkan dia sampai suci, karena sedang haid. Biarkan dia sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Ya, dibiarkan diberi kurun waktu 1 kali suci. Setelah haid lalu suci lagi yang kedua. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a tallaqa qabla an yamas. Di masa suci yang kedua ini, kalau dia ingin maka pertahankan istrinya. Tidak jadi dicerai. Kalau dia ingin berkehendak juga, dia bisa menceraikan sebelum disetubuhi. Qabla an yamassa. Sebelum dia menyetubuhi istrinya. Artinya suci belum disetubuhi. Ya. Fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa laha an-nisa, muttafaqun alaih. Itulah waktu yang Allah perintahkan padanya untuk wanita dicerai. Ini waktu li'iddatihinna. Jadi ketika suci belum disetubuhi. Maka tolak bid'i ini adalah tolak yang terjadi pada Ibnu Umar ini. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Maka tolak bid'i ini memiliki 3 hukum menurut hadis ini ya. 1, haram dan pelakunya berdosa. Suami menceraikan istri ketika sedang haid disebut tolak bid'i ya. Maka hukum yang pertama terkait dengan tolak bid'i adalah tolak tersebut hukumnya haram dan suaminya berdosa. Salah waktunya. 1. Yang kedua, hukum yang kedua terkait tolak bid'i adalah talaknya terhitung 1. Ya. Talaknya terhitung 1. Karena dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, beliau ditanya, hal husibat tilka tatliqah? Dalam satu riwayat, Ibnu Umar ditanya, apakah talakmu itu dihitung atau tidak? Maka Ibnu Umar mengatakan, na'am, iya dihitung.
Ya. Jadi terhitung satu talak. Hukum yang ketiga terkait dengan talak bid'i adalah wajib dirujuk. Wajib dirujuk. Karena Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu untuk merujuk istrinya. Lihat ya, dia sudah terjatuh kepada dosa, dihitung talak, wajib untuk rujuk. Karena dia salah waktunya. Ya, maka ini suami juga harus tahu ya, artinya mengenal waktu talak yang benar itu kapan gitu. Supaya tidak terjadi keburukan yang lebih banyak. Keburukan ketika dia terjatuh pada kesalahan dalam waktu menalak. Ya. Nah. Wa fi riwayatin murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamila. Dalam riwayat yang lain, ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang ini adalah riwayat Muslim, murhu falyuraji'ha, perintahkan anakmu untuk merujuk istrinya. Thumma liyutalliqha tahiran aw hamila. Lalu kalau ingin, ceraikanlah istrinya pada keadaan suci atau hamil. Nah, ini hamil juga boleh. Ya. Hamil juga diperbolehkan bagi suami untuk menceraikan istrinya. Karena mungkin ada suatu keadaan lah ya. Mungkin istrinya selingkuh gitu. Ya, hamil dari orang lain gitu. Maka suaminya boleh menceraikan pada saat itu. Nah. Wa hadza dalilun ala annahu la yahillu lahu an yutalliqaha wa hiya haidh aw fi tuhrin wati'a fihi illa in tabayyana hamluha. Ini adalah dalil tidak halal, artinya haram suami menceraikan istrinya ketika masa haid atau pada masa suci sudah disetubuhi, kecuali sudah terbukti kehamilannya. Masa suci sudah disetubuhi tapi hamil, maka boleh. Karena hamil biasanya tidak haid. Ya, secara umum wanita hamil itu tidak haid. Ya, ini adalah talak sunni dengan talak apa? Bid'i. Talak sunni itu waktunya ketika istri suci, belum disetubuhi atau hamil. Talak bid'i adalah pada waktu istrinya sedang haid atau suci sudah disetubuhi dan tidak hamil. Maka orang yang melakukan talak bid'i ini hukumnya ada 3. Yang pertama, dia terjatuh kepada keharaman, dosa. Yang kedua, terhitung 1 talak. Yang ketiga, wajib untuk rujuk. Ya, wajib untuk rujuk. Ini adalah permasalahan pertama yang disebutkan oleh penulis. Wa yaqa'u talaqu bi kulli lafdhin dalla 'alaihi. Dan talak itu terjadi dengan setiap lafadz yang menunjukkan talak. Nah, ini adalah pembahasan lafadz talak. Ya, lafadz talak. Kalau tadi jenis talak ada 2, sekarang lafadz talak. Lafadz talak itu terjadi dengan seluruh lafadz yang menunjukkan talak. Ini kaidah umumnya. Berarti lafadz yang bukan menunjukkan talak, meskipun dia niatkan talak, tidak terjatuh, tidak terhitung talak. Contoh, tolong buatkan saya teh, maksudnya menalak istrinya. Kan aneh itu. Karena tidak ada apa maksudnya lafadz, nggak ada lafadznya, ini kan buat teh. Meskipun niatnya menalak istrinya, maka itu tidak terjatuh dalam talak. Karena harus apa? Bikulli lafdzin dalla alaih. Dengan setiap lafadz yang menunjukkan talak. Ini ada 2 lafadz yang menunjukkan talak, ini ada 2. Yang pertama, min sharihin la yufhamu minhu siwa talaqi kalafdhi talaq wa ma tasarrafa minhu wa ma kana mithluh. Yang pertama ada disebut lafadz sharih. Lafdun sharihun. Lafadz sharih. Sharih itu jelas, gamblang. Ya. Yaitu tidak, apa itu lafadz sharih? Tidak dipahami darinya kecuali talak saja.
yaitu seperti lafadz talak dan yang mustaq dari lafadz talak. Misalnya anti taliq, talaqtuki, anti mutallaqah, ya. Dan seterusnya dari lafadz-lafadz yang tidak dipahami kecuali talak. Kalau bahasa Indonesia mungkin saya ceraikan kamu, gitu. Atau yang semisalnya yang tidak dipahami kecuali apa? Talak, disebut dengan apa? Lafadz sharih. Yang kedua, wa kinayatin, lafdhu kinayah. Idza nawa biha talaqu aw dallatil qarinatu ala dzalik. Kinayah adalah lafadz yang dipahami talak dan dipahami selain talak. Jadi ada kemungkinan maksudnya talak, ada kemungkinan maksudnya bukan talak. Jadi beda antara lafadz sharih dengan lafadz kinayah. Kinayah itu tidak langsung lah ya. Bisa kita katakan lafadz yang jelas dan lafadz yang tidak jelas, tidak langsung. Lafadz sharih dan kinayah. Apa bedanya lafadz sharih dengan kinayah? Ada dua perbedaan. Yang pertama, lafadz sharih ini tidak dipahami kecuali talak. Satu. Adapun lafadz kinayah dipahami talak dan selain talak. Contohnya, pulang kamu ke rumahmu. Ini lafadz apa? Sharih atau jelas atau tidak jelas? Tidak. Pulang kamu ke rumahmu itu maksudnya kan kemungkinan pulang maksudnya dicerai, ya, atau kemungkinan dia suruh pulang, memang suruh pulang ke rumahnya. Saya kembalikan kamu ke bapakmu. Itu kan bisa maksudnya cerai, bisa maksudnya dikembalikan, memang bukan cerai gitu. Ini namanya kinayah. Jadi ini perbedaan pertama, lafadz sharih itu yang tidak dipahami kecuali talak. Saya ceraikan kamu, itu sudah tidak dipahami kecuali selain talak. Yang kedua, lafadz kinayah, yang perbedaan yang pertama ini, adapun lafadz kinayah dipahami cerai dan bukan cerai. Ada dua kemungkinan gitu. Perbedaan yang kedua antara lafadz sharih dan kinayah, bahwasanya lafadz sharih itu tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Adapun lafadz kinayah butuh kepada niat. Maksudnya bagaimana? Contoh, orang mengatakan saya ceraikan kamu. Ini kan sharih. Terus ditanya, apa maksudnya apa? Enggak, saya enggak bermaksud menceraikan, saya ngomong aja. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Karena sharih, jelas. Adapun ketika dia mengatakan kinayah, lafadznya kinayah, yaitu mengatakan saya kembalikan kamu ke bapakmu, saya pulangkan kamu ke bapakmu. Ini butuh kepada niat. Ditanya, maksudmu apa? Maksudmu cerai atau bukan? Ya, bisa cerai, bisa tergantung niatnya. Jadi dalam lafadz sharih tu'tabarun niyah. Niatnya itu la tu'tabarun niyah, tidak dianggap niat. Ada niat atau enggak ada niat, bercanda atau misalnya bercanda ya. Jadi bercanda suami istri, saya ceraikan kamu lah gitu. Bercanda, maka terjatuh satu itu. Karena lafadz sharih itu tidak perlu apa? Niat. Ada lafadz kinayah tu'tabaru fiha niyah. Ya, dianggap niat itu. Ini perbedaan antara lafadz sharih dengan lafadz kinayah pada tolak. Nah, di sini disebutkan oleh penulis idza nawa biha talaqa aw dallatil qarinah ala dzalik. Tapi lafadz kinayah ini menjadi talak dalam dua keadaan. Lafadz kinayah tidak langsung ya. Itu menjadi talak dengan dua keadaannya. Dalam dua keadaan. Yang pertama kalau diniatkan talak. Ya, tadi contohnya saya pulangkan kamu ke rumah bapakmu. Maksudnya dia menalak. Kamu maksudnya menalak? Iya, ya sudah. Jatuh talak satu. Tapi kalau dia katakan saya enggak niat talak, ya sudah berarti itu bukan talak. Keadaan yang kedua, audallatil qarinah ala dzalik, atau ada qarinah. Qarinah itu apa qarinah bahasa Indonesianya? Indikasi. Atau ada indikasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya gini. Istrinya sedang berantem ini. Di antara qarinah itu al-khusumah. Di antara qarinah itu adalah sedang bertengkar antara suami istri. Sedang indikasinya adalah sedang
bertengkar antara suami istri. Istrinya mengatakan, sudah ceraikan saja saya. Istrinya mengatakan itu. Suami mengatakan, ya sudah saya pulangkan kamu ke bapakmu. Ya sudah saya pulangkan kamu ke bapakmu. Ini jawab pernyataan ini adalah muncul setelah istrinya mengatakan, ceraikan saja saya. Maka ini qarinah bahwa yang dimaksud dia adalah cerai. Ya, yang dimaksud dia adalah cerai, meskipun lafadznya apa? Sharih atau kinayah? Kinayah. Tidak secara langsung, tapi ada qarinah, itu ada indikasi kalau dia maksudnya cerai. Kalau dia di depan hakim mengatakan saya enggak bermaksud cerai padahal ada indikasi itu, ya sudah, ini hubungan antara dia dan Allah, sudah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau dia di depan hakim mengatakan saya enggak bermaksud niat, saya enggak berniat cerai, saya ngomong gitu saja, padahal qarinahnya jelas dia sedang menjawab pernyataan istrinya. Makanya ini istri juga harus jangan memancing suami. Ya, istri ini juga jangan memancing suami. Artinya ketika suami sedang marah, istri diam saja sudah. Karena kalau istrinya mengatakan sudah ceraikan saja saya, ya nanti suaminya ngomong iya, iya itu maksudnya apa? Ya cerai. Gitu. Nah itu bahaya sudah. Dan ini banyak terjadi ketika sedang dalam pertengkaran suami istri. Istrinya mengangkat suara ketika suaminya marah. Nah, sudah terjadi keburukan-keburukan, penyesalan-penyesalan. Ya. Nah. Baik, ini adalah lafadz apa? Lafadz talak ada dua, sharih dan kinayah. Tadi kita sudah sebutkan artinya, apa itu sharih, apa itu kinayah, dan perbedaan antara keduanya. Baik, berikutnya kata beliau, wa yaqa'u talaqu munajjazan aw mu'allaqan ala syartin. Dan talak itu terjatuh, ya jatuh talak secara munajjaz. Munajjaz itu langsung, halan, munajjaz. Aw mu'allaq ala syartin, atau tergantung dengan syarat. Maksudnya gini, ketika suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, itu langsung terjatuh talak pada saat itu. Sudah terhitung satu talak. Nah ini hati-hati ya para suami-suami. Ya terkadang sudah lebih dari 3 kali itu. Nggak tahu nalak istrinya sudah berapa puluh kali, tapi hidup masih bareng sama istrinya. Nah ini bahaya. Ya kalau dia tidak tahu, namanya nikah syubhat. Dia harus, kalau sudah tahu dia harus berpisah. Jadi terjatuh halan munajjaz. Munajjaz itu langsung terjadi, talak terjatuh di situ. Ya. Yang kedua adalah au mu'allaqan ala syartin, atau tergantung dengan syarat. Syarat ini bisa waktu, bisa perbuatan. Contohnya seperti ini, di sini sebutkan kaqaulihi idza ja'al waqtul fulani fa anti taliq. Kalau datang waktu ini maka kamu talak, maka kamu cerai, diceraikan. Contohnya kalau datang bulan Ramadan saya ceraikan kamu. Padahal dia masih pada bulan Dzulhijjah misalnya. Berarti berapa bulan lagi diceraikan? Nanti kalau bulan Ramadan datang, satu awal bulan Ramadan, malam-malamnya bulan Ramadan itu langsung apa? Malam pertama tarawih itu langsung dicerai, cerai otomatis. Itu namanya apa? Talak mu'allaq. Mu'allaq itu digantung. Kalau datang bulan Ramadan 1443, kalau dia sebutkan 1444 gitu ya, berarti Ramadan besok itu dia otomatis langsung diceraikan. Gak perlu ngomong lagi di bulan Ramadan nanti. Ya, namanya mu'allaq ala syarat, tergantung dengan syarat. Bisa waktu, bisa perbuatan. Ya. Perbuatan contohnya kalau kamu melakukan ini lagi maka kamu saya ceraikan. Contohnya safar tanpa izin suaminya. Ketahuan suaminya marah. Lalu suaminya mengatakan kalau kamu melakukan ini lagi, jalan safar tanpa izin saya ceraikan kamu. Maka kapan istrinya itu keluar safar tanpa izin suaminya, sudah terjatuh satu talak. Mengerikan gak ini? Banyak terjadi. Makanya hati-hati. Karena talak itu bisa terjadi langsung atau disyaratkan dengan persyaratan. Bisa persyaratan terkait dengan waktu, bisa persyaratan terkait dengan apa?
perbuatan. Famata wujida syartul ladzi 'ulliqa 'alaihi at-talaqu waqa'. Maka kapan terjadi yang disyaratkan, maka terjadi talak, terjatuh talak. Ya. Ini pada talak. Adapun pada nikah tidak ya. Jadi misal nikah, saya akan nikahi kamu bulan depan. Itu kalau sampai bulan depan belum terjadi nikah. Ya. Jadi kalau datang Idul Adha saya nikahi kamu. Itu kalau datang hari Idul Adha terjadi pernikahan atau tidak? Tidak, beda ini nikah dengan talak. Kalau talak, kalau datang Idul Adha kamu saya ceraikan. Maka kapan terjadi? Maka kapan masuk 10 Dzulhijjah cerai istrinya otomatis. Ya ini disebut dengan talak mu'allaq ala syart. Jadi talak dilihat dari sudut pandang terjadinya itu ada dua. Yang pertama talak yang langsung terjadi tanpa syarat. Yang kedua adalah talak yang digantung dengan syarat. Ya, syarat ini ada dua tadi, bisa waktu, bisa perbuatan. Nah, baik, kata beliau fasal pembahasan lain. Wa yamlikul hurru thalathat talaqatin. Dan seorang yang merdeka, artinya bukan budak, itu memiliki 3 kali talak. Ya, kita semua ini orang yang merdeka bukan budak itu berhak untuk memiliki kesempatan 3 kali mentalak istrinya. Fa idza tammat lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghairahu binikahin sahihin wa yata'uha. Maka jika sempurna ketiganya, artinya sudah penuh, sudah 3 kali menalak istrinya, maka tidak halal baginya wanita tersebut sampai menikahi laki-laki lain dengan nikah yang sahih dan terjadi persetubuhan. Baik. Jadi ini hukum terkait dengan laki-laki yang sudah menalak istrinya 3 kali. 1 kali rujuk, 2 kali rujuk. Ketiganya bisa rujuk atau tidak? Tidak bisa rujuk. Baik masa iddah atau sudah selesai masa iddah. Dalam masa iddah atau sudah selesai masa iddahnya. Tidak bisa rujuk. Kecuali dengan satu syarat. Istrinya, bukan istrinya berarti. Mantan istri. Ya. Mantan istrinya itu dinikahi laki-laki lain. Dengan pernikahan yang sahih. Bukan nikah yang fasid. Apa itu nikah yang fasid? Nikah tahlil namanya. Nikah tahlil itu menyewa laki-laki untuk menikahi mantan istrinya semalam, besok paginya diceraikan. Supaya bisa balik lagi ke mantan suami yang pertama itu. Jadi syaratnya ini, menikah wanita ini, mantan istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sahih, syarat pertama. Syarat yang kedua, dan disetubuhi laki-laki lain tersebut. Ya. Ini syaratnya. Maka kapan dia nikahnya tidak sahih, maksudnya nikah yang fasid, nikah tahlil tadi, ya. Jadi nikah tahlil itu gambarnya seperti ini. Laki-laki menyesal karena sudah menceraikan mantan istrinya 3 kali, menyesal. Lihat anaknya atau lihat istrinya, istrinya juga masih cinta sama suaminya, suaminya masih cinta, wanita tersebut masih cinta kepada laki-laki tersebut, dan kebalikannya juga sama, masih cinta. Ya maka laki-laki ini menyewa orang, makanya kata Nabi SAW disebut dengan at-taisul musta'ar, kambing pinjaman. Ya, jadi tolong kamu nikahi, saya bayar kamu 10 juta. Kamu nikahi mantan istri saya. Nikahi, saya maharnya saya bayari. Nikahi, setubuhi. 1 malam, besoknya ceraikan. Mau enggak itu? Wow, udah enak, dibayar lagi. Ya, tapi dosa, haram, dosa besar.
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil itu yang pinjaman itu, laki-laki pinjaman, dan muhallal lahu, dan mantan suaminya. Dilaknat semuanya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Atau kedua yang disebutkan para ulama, inisiatif temannya. Jadi misalnya ada laki-laki menceraikan istrinya 3 kali dan dia menjadi menyesal, ya. Dia melongo di masjid itu. Temannya tahu, ini kasihan teman saya. Sudah menceraikan istrinya 3 kali, nggak bisa balik kepada dia, masih cinta, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Udahlah, saya inisiatif. Saya nikahi mantan istrinya, ya. Terus saya ceraikan, saya setubuhi, lalu saya ceraikan. Sudah saya ceraikan, datang kan, udah silakan kamu rujuk ke istrimu, mantan istrimu, sudah halal. Wah, Masya Allah. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh, meskipun tanpa syarat, ya, meskipun tanpa syarat, inisiatif dia sendiri, tidak boleh. Itu termasuk pada nikah tahlil, ya. Dan nikah tahlil ini nikah fasid menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama, nikah tahlil ini tidak sah. Liqaulihi ta'ala at-talaqu marratani ila qaulih fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Dalil bahwasanya seorang yang merdeka itu memiliki 3 kali cerai, 3 kali talak adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 229 dan 230. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yang ketiga adalah tasrihun imsakin bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Yang ketiga adalah bisa dipertahankan dengan berbuat baik atau ceraikan dengan kebaikan juga. Artinya tanpa ada sengketa. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwa seorang yang merdeka itu memiliki 3 kali talak terhadap istrinya. Wa yaqa'u talaqu ba'inan fi 4 masail. Dan talak bain itu pada 4 perkara. Nah, ini namanya talak bain dengan talak raj'i. Jadi ini adalah pembagian talak dilihat dari sudut pandang bisa rujuk atau tidak. Tadi kita sudah banyak pembagian talak, ya. Talak sesuai waktunya ada 2, talak sunni dengan talak bid'i, kemudian talak menurut terjadinya ada 2, talak yang langsung terjadi atau dengan syarat. Maka talak dilihat dari sudut pandang bisa rujuk atau tidak terbagi menjadi 2. Yang pertama talaqun bain, talak bain, yaitu talak yang sudah tidak bisa rujuk kecuali dengan mantan istrinya nikah dengan laki-laki lain. Yang kedua adalah talaqun raj'i. Ini belum disebutkan di sini. Talaqun raj'i. Talak raj'i yaitu talak yang suami ini masih memiliki kesempatan untuk apa? Rujuk. Bisa dipahami? Jadi bedanya apa? Bisa rujuk atau tidak. Yang tidak bisa rujuk namanya bain, talak bain. Yang masih bisa rujuk disebut talak raj'i, rujuk, bisa rujuk, ya. Bainunah ini juga ada 2 kalau mau dibagi lagi, ya. Ada bainunah kubro, ada bainunah sugro. Bainunah kubro ini yang terpisah besar, perpisahan besar. Bainunah itu artinya perpisahan. Kubro itu besar. Yaitu harus tadi mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain baru bisa rujuk. Ada bainunah sugro, perpisahan kecil, yaitu ketika lewat masa iddahnya. Ya, jadi talak pertama sampai selesai masa iddahnya belum dirujuk. Maka kalau mau rujuk bagaimana? Dengan akad baru. Bi'aqdin jadid. Dengan akad baru. Tidak perlu istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, enggak. Hanya perlu apa? Akad baru, mahar baru. Disaksikan walinya lagi. Saksi wali, mahar, ijab qabul baru lagi, namanya bainunah
sughra. Nah, jadi talak bain ini pada 4 permasalahan. Yang pertama, hadhihi ihdaha. Yang pertama ini tadi, yaitu apa? Suami yang sudah, laki-laki yang sudah menceraikan 3 kali. Itu namanya talak bain. Sudah tidak bisa rujuk kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, lalu disetubuhi, lalu diceraikan. Maka bisa balik lagi ke mantan suami yang pertama. Yang kedua, wa idza talaqa qabla dukhul. Talak bain yang tidak bisa rujuk adalah laki-laki menceraikan pasangannya sebelum terjadi dukhul. Dukhul itu apa? Ada 2 makna ya, kemarin kita sudah jelaskan. Dukhul itu ada 2 makna. Yang pertama persetubuhan, yang kedua khalwah, berdua-duaan yang memungkinkan dia untuk jima. Dia terjadi persetubuhan atau tidak, kalau sudah berdua-duaan di dalam kamar, pintunya ditutup, ya sudah, itu disebut dukhul. Ya. Jadi istrinya diceraikan sebelum terjadi dukhul. Ya. Ini pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum terjadi dukhul, lalu dicerai, maka sudah tidak bisa rujuk lagi. Kenapa tidak bisa rujuk lagi? Karena tidak ada iddah. Ya, wanita yang dicerai sebelum terjadi dukhul itu tidak memiliki iddah. Berarti hari ini dicerai, besok nikah lagi dengan laki-laki lain bisa, karena tidak memiliki iddah. Nah, dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 49. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita beriman lalu kalian ceraikan mereka sebelum kalian setubuhi, qabla an tamassuhunna, ini maksudnya mas di sini jima. Sebelum kalian setubuhi mereka, dicerai sebelum persetubuhan, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki iddah atas mereka. Wanita itu enggak memiliki iddah. Berarti kalau tidak memiliki iddah bisa dirujuk enggak? Enggak bisa dirujuk, karena kan tidak memiliki masa iddah. Itu kata para ulama seperti itu. Kalau tidak bisa memiliki masa iddah berarti tidak bisa dirujuk. Berarti menunjukkan ini talak bain. Yang ketiga, di antara bentuk talak bain adalah wa idza kana fi nikahin fasid. Jika pernikahan adalah pernikahan yang rusak, fasid, pernikahan yang tidak sah. Ya, kalau pernikahannya tidak sah, bagaimana mau dirujuk? Pernikahan awalnya nggak sah kok. Contohnya apa? Nikahul mut'ah, nikah kontrak, nikah mut'ah, atau nikahul mu'taddah, nikah wanita yang sedang di dalam masa iddah, itu nggak sah. Ya, jadi belum selesai 3 kali haid, ya, belum selesai iddahnya sudah dinikahi, maka nikah tersebut nikahun fasid, nikahnya tidak sah. Ya, kalau nikahnya tidak sah maka tidak bisa rujuk. Kenapa tidak bisa rujuk? Orang nikahnya awalnya tidak sah kok. Bagaimana mau rujuk? Awalnya saja sudah tidak sah gitu. Ya. Ini yang ketiga, talak bainnya tidak bisa rujuk. Yang keempat, yang terakhir, wa idza kana ala iwad. Jika perceraiannya itu dengan imbalan, dengan bayaran. Maksudnya apa? Khulu'. Ya, wanita yang khulu' itu tidak bisa rujuk. Ya. Tidak bisa rujuk. Nah, karena kata para ulama, khulu' itu karena istrinya ingin berpisah dari suaminya. Istrinya ingin selesai, nggak mau hubungan lagi sama suaminya. Makanya istrinya minta khulu', minta cerai. Bagaimana memiliki rujuk orang istrinya yang minta cerai kok? Gitu. Apa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga perceraian yang disebabkan karena khulu' itu tidak bisa dirujuk. Ya, tidak bisa dirujuk. Dan kemana kita sudah bahas ya, khulu' itu talak atau fasakh. Ini tergantung suaminya. Kalau suaminya mengatakan talak ya berarti talak.
Ya, namun dengan khulu tersebut suaminya tidak memiliki untuk merujuk istrinya. Ini disebut talak bain, 4 perkara ini ya. Wa ma siwa dzalika fa huwa talaqun raj'i yamliku zawju raj'ata zawjatihi ma damat fil iddah. Adapun selain 4 perkara ini maka disebut talak raj'i. Apa itu tadi talak raj'i? Suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya selama masih pada masa iddah. Selama masih pada masa iddah, nanti akan datang iddah setelah ini. Atau nanti ada pembahasan sendiri iddah. Selama masih pada masa iddah, maka talak raj'i ini bisa suaminya untuk merujuk kembali kepada istrinya. Ya, misalnya talak 1 baru talak 1 itu kan misalnya dia adalah wanita yang masih haid, maka dengan 3 kali haid, baru 1 kali haid terus dirujuk. Ya, maka boleh suami merujuk kepada istrinya. Liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan istrinya pada perkara itu ya jika mereka ingin perdamaian. Ya, artinya berhak suaminya untuk rujuk lagi enggak ada masalah karena memang masih istrinya ya. Makanya kata beliau waraj'iyatu hukmuha hukmuz zaujati illa fi wujubil qasmi. Wanita yang pada masa iddah yang mereka di talak lebih paham pertama dengan dan kedua Al-Quran. itu masih istri, statusnya masih istri ya. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau talak pertama suaminya baru menalak pertama, itu istrinya yang ditalak ini masih istri. Maksudnya masih istri bagaimana? Dia masih wajib menafkahi, masih wajib memberikan rumah tempat tinggal ya, dan masih istrinya gitu. Jadi tidak dikeluarkan dari rumahnya. Ini salah, banyak kesalahan. Banyak terjadi kesalahan di masyarakat kita. Baru cerai pertama langsung barang-barangnya dilipeti semua pulang ke rumah bapaknya. Padahal apa? Masih hukum istri, masih istrinya. Karena baru talak pertama atau talak kedua, masih menjadi istrinya. Kecuali pada al-qasam saja. Pembagian malam, kalau dia memiliki istri lebih dari 1, maka tidak disetubuhi tentunya. Kalau disetubuhi berarti apa? Rujuk. Nah, ini kita akan bahas sedikit. Rujuk itu dengan 2 cara. Rujuk itu dengan 2 cara. Yang pertama bil qaul. Bil qaul dengan perkataan. Ya. Yang kedua bil fi'il dengan perbuatan. Rujuk itu terjadi dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama dengan perkataan. Perkataan maksudnya apa? Ya saya minta maaf, kita rujuk lagi. Ya. Rujuk lagi. Ya. Istrinya diam saja. Rujuk atau tidak itu? Rujuk. Karena rujuk itu hak suami, tidak dianggap ridho. Ya, istri ridho atau enggak ridho enggak ada urusan. Selama tolak raj'i itu kalau suaminya merujuk maka sudah diterima rujuknya. Istrinya ridho atau enggak ridho. Ya. Misalnya suaminya mengatakan ayo kita rujuk, istrinya sorry ya gitu misalnya. Nah, itu ulangi lagi coba sekali lagi. Itu istrinya oh iya dah, nah, gitu kan. Istrinya kan gitu. Perempuan kan kadang jual mahal ya. Ya. Artinya ridho atau tidak ridho istrinya sudah rujuk. Ya, tidak dianggap ridho atau enggak. Ya kan ini rujuk itu haknya suami. Seperti talak juga sama. Talak istrinya ridho atau enggak ridho tetap terjatuh apa? Talak. Ini dengan perkataan. Atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan maksudnya adalah persetubuhan. Dan perbuatan ini ablagh minal qaul. Al-fi'lu ablagh minal qaul. Ya, perbuatan menyetubuhi istrinya itu lebih jelas rujuk daripada perkataan. Oh, namanya sudah berarti kan sudah mau istrinya gitu. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dari Kitabut Thalaq insyaallah. Atau masih ada sedikit.
Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.